Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Satu, Dirjen Pas kukuhkan 3 kunci pemasyarakatan plus back to basic pemasyarakatan. Sahabat Masyarakatan, Jumat 21 Januari 2021, saat ini saya sedang berada di Hotel Mercure Convention Center Ancol, di mana akan diselenggarakan acara penutupan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tahun 2022 dengan tema Evaluasi Kinerja tahun 2021 Back to Basics. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga memastikan 3 kunci pemasyarakatan maju plus back to basics menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan menuju pemasyarakatan semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Pada penutupan acara Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, evaluasi kinerja tahun 2021 memanfaatkan hasil analisa capaian tahun 2021 dan segera menentukan rekomendasi perbaikan, menentukan strategi yang efektif dan efisien dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan, implementasikan target kinerja, prioritas nasional, dan prioritas kegiatan di tahun 2022 dengan penerapan New SPIP. Tingkatkan kinerja anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, lakukan akselerasi dan bangun sinergitas dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi di era pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin kembali menggarisbawahi pesan penting yang selalu saya gaungkan di setiap pertemuan bahwa jajaran pemasyarakatan harus berpegang teguh pada 3 pelesar, yaitu 3 kunci pemasyarakatan dan back to basic. Aspek 3 kunci pemasyarakatan maju dengan melakukan deteksi dini, berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta senantiasa membangun sinergi dengan aparat hukum lainnya. Mari kita wujudkan rasa syukur kita atas prestasi yang telah diraih. Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus bersemangat dalam membangun zona integritas WBK dan WBBM di tahun 2022 ini. Selamat kembali ke wilayah masing-masing dan terus tingkatkan kinerja. Titipkan salam bangga saya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah. Mari kita jaga marwah pemasyarakatan dengan menjaga integritas, profesional, dan melaksanakan tugas akuntabel, pengelolaan anggaran, sinergi dalam bekerja, transparan, memberikan informasi dan layanan kepada publik, dan inovatif mengembangkan sistem untuk membangun kinerja pemasyarakatan semakin pasti. Dari Jakarta, Tubagus Kurniawan, Pas TV melaporkan. 2. Malam Anugerah Rakernispas 2022, 28 Satuan Kerja Zona Integritas WBK WBBM terima apresiasi. Halo Sobat Pemasyarakatan, sebanyak 28 Satuan Kerja Pemasyarakatan peraih Zona Integritas WBK dan WBBM malam ini mendapatkan apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam Malam Anugerah Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan 2022. Dari 28 satuan kerja tersebut, sebanyak 2 satuan kerja mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sementara 23 lainnya mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Dalam Malam Anugerah tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga menyampaikan bahwa predikat tersebut didapatkan oleh satuan kerja dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai tahapan mendapatkan WBK ini, saya tahu terjadi atau saudara-saudara lakukan inovasi. Melakukan inovasi ini tidaklah mudah. Melakukan inovasi dalam rangka pelayanan, di mana pelayanan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat itu adalah masyarakat juga yang ada di dalam. Ini bukan pekerjaan mudah.
Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang mendapatkan itu. Dan ini juga buat jadi tantangan buat yang belum mendapatkan. Tentunya tadi kita telah bersama-sama menyaksikan penganugerahan penghargaan pada Satker Pemasyarakatan yang mendapatkan BPK dan BBM. Sebagai jajaran masyarakatan, kami sangat bangga terhadap 28 Satker yang telah mendapatkan BPK dan BBM. Itu artinya kinerja pemasyarakatan dalam membangun JTI diakui oleh negara, dalam hal ini juga oleh pemerintah ya, sehingga layak mendapatkan BPK BBM. Nah, untuk ke depan BPK, saya ulangi lagi bahwa BPK BBM itu adalah bukan tujuan, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai aparatur sipil negara untuk melakukan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Sehingga ke depan kita tentu saja akan berproses untuk menuju BBM bagi yang sekarang BPK, dan bagi Satker yang belum BPK, kita akan dorong untuk maju ke BBM. Tentu saja kita punya strategi. Oleh karena itu, ke depan pastinya yang pertama kita banyak adalah bagaimana pelayanan yang prima kita lakukan, bagaimana membuat masyarakat puas terhadap pelayanan kita, dan bagaimana membuat suatu pemasarakatan bercitra positif. Itu yang menjadikan strategi kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan inovasi-inovasi yang ada sehingga masyarakat akan mudah untuk mendapatkan pelayanan dan mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Itu yang akan kita lakukan. Sementara itu, rapat kerja teknis pemasyarakatan dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari pada 19 sampai 21 Januari 2022. Dari Jakarta, Kadin Zapas TV melaporkan. Tiga, rayakan ulang tahun ke-18, Pipas Pusat lakukan kunjungan kasih ke LPKA Jakarta. Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan atau Pipas merayakan hari jadinya yang ke-18 dengan melakukan kunjungan kasih ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 2 Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Penasihat Utama Pipas, Ana Renhat. Kegiatan kunjungan kasih tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama, peninjauan kamar hunian anak, penyerahan bingkisan kasih, dan ditutup dengan ramah tamah sekaligus penampilan kreativitas anak binaan. Kegiatan digelar untuk menunjukkan kepedulian Pipas kepada anak yang berada di LPKA. Anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa harus dilindungi dan diberikan lingkungan yang ramah untuk tumbuh dan kembangnya, sehingga dapat membawa harapan bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Meski berada di lingkungan yang penuh keterbatasan, para anak di LPKA diharapkan dapat tetap merasakan perhatian dan kehangatan keluarga, sehingga kebutuhan tumbuh kembangnya terpenuhi secara layak. Dengan demikian, mereka tetap dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, potensi, dan prestasi meski berada di lingkungan yang sedikit berbeda. Pipas Indonesia! 4. Pemeriksaan VCT bagi narapidana Lapas Banjar. Untuk mencegah penyakit menular seperti TBC dan HIV, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjar menggelar Voluntary Counseling and Testing atau VCT bagi warga binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjar, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjar, dan Puskesmas Pataruman. Sebanyak 55 orang warga binaan pemasyarakatan mengikuti pemeriksaan dan hasilnya semua dinyatakan negatif HIV. Namun, 3 orang diantaranya memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa tes cepat molekuler atau TCM untuk mendeteksi ada tidaknya bakteri tuberkulosis. Di samping pemeriksaan juga dilaksanakan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan mengenai perilaku yang dapat mengurangi resiko penyebaran infeksi HIV/AIDS. HIV/AIDS bukanlah penyakit kutukan, melainkan penyakit yang dapat diupayakan pencegahannya. Warga binaan pun diminta dapat memperlakukan orang dengan HIV/AIDS secara bijak dan manusiawi. 5. Warga binaan Lapas Klaten sukses bangun masjid dalam lapas.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Klaten melakukan perombakan besar-besaran terhadap konstruksi dan desain bangunan Masjid Al-Hijrah yang berada di dalam lapas. Menariknya, kegiatan ini dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan di sana. Perombakan dilakukan dengan memperluas bangunan masjid untuk menambah daya tampung sekaligus kenyamanan bagi siapapun yang akan beribadah di sana. Berkat perombakan ini, Masjid Al-Hijrah mengalami perubahan total dibandingkan keadaan sebelumnya. Kepala Lapas Klaten, Ahmad Fauzi, mengatakan kegiatan ini melibatkan sekitar 20 warga binaan dengan beragam keahlian seperti kemampuan ngelas, tukang batu, tukang kayu, dan sebagainya. Bahkan desain masjid pun adalah hasil karya warga binaan. Sebelumnya, para warga binaan yang terlibat juga telah mengikuti pelatihan program sarana asimilasi dan edukasi di Lapas Klaten. Kegiatan renovasi masjid ini telah membuktikan bahwa keterampilan kerja warga binaan tak kalah dengan orang-orang di luar lapas. Masjid Al-Hijrah dibangun dengan luas 15 x 14 meter dan mampu menampung 300 jamaah. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 1 tahun dan kini Masjid Al-Hijrah telah menjadi ikon dari Lapas Klaten. Yang menjadi kebanggaan bagi kami bahwa dalam proses pembangunan masjid ini semua tenaga terampil dari warga binaan sendiri, dari desain sampai pembangunan masjid ini semuanya dari hasil keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan, dan itu menjadi kebanggaan buat kita semua. Dan saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik secara moral dan material sehingga bisa terselesaikannya Masjid Al-Hijrah ini. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan di episode selanjutnya. Pemasyarakatan pasti